warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Muhammad Makmum M.Hum, izinkan kami untuk mempresentasikan yaitu tentang ilmu rosm dan ilmu qiraat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Latifah dengan NIM 2204026128, dan rekan saya, nama saya Akila Farana Fatul Zahra dengan NIM 2204026156. Nama saya Muhammad Abdullah Syaibasono dengan NIM 2204026160. Selanjutnya, memasuki bab tentang definisi ilmu qiraat akan dibawakan oleh rekan saya. Langsung saja, saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama, yaitu definisi ilmu qiraat. Secara etimologis, lafaz qiraat merupakan bentuk masdar dari akar kata qara'a yaqra'u qira'atan, yang berarti bacaan. Menurut As-Sabuni, mendefinisikan qiraah dengan menyebutkan bahwa cara baca Al-Quran itu harus mempunyai sanad yang sampai pada Rasulullah SAW. Dan dikutip juga oleh Ahmad Fatoni dalam bukunya Kaidah Qiraat 7, yaitu ilmu yu'rafu bihi kaifiyatun nutqi bil kalimati qur'aniyah wa tariqi adaiha ittifaqun wa ikhtilafan ma'an fi kulli wajhi naqlihi, yang artinya ilmu yang membahas tentang tata cara pengucapan kata-kata Al-Quran berikut cara penyampaiannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan dengan cara menyandarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Definisi yang disampaikan oleh Abdul Fattah Al-Qadi yaitu mencakup pentingnya sanad yang mutawatir sampai kepada Nabi SAW sebagai syarat diterimanya qiraat. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh materi selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang pengertian apa itu Rosmul Usmani. Definisi Rosmul Usmani. Rosm berasal dari kata rosama yahsamu rosman, yang berarti menggambar atau melukis. Dalam bahasa Arab, rosm memiliki beberapa sinonim seperti az-zuhuru, al-rosmu, al-khotu, yang artinya semuanya memiliki arti sama, yaitu tulisan. Dengan demikian, Rosm Usmani dapat dimaknai sebagai bekas penulisan Al-Quran yang polanya pernah dilakukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Adapun yang dimaksud Rosm dalam makalah ini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Kedudukan Rosmul Usmani diperselisihkan para ulama. Pola penulisan tersebut merupakan petunjuk Nabi atau hanya ijtihad kalangan sahabat. Adapun pendapat mereka sebagai berikut. Yang pertama, kelompok pertama atau jumhur ulama berpendapat bahwa pola Rosmul Usmani bersifat tauqifi dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan atau ijma dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak restu Nabi. Dengan demikian, menurut pendapat ini, hukum mengikuti Rosmul Usmani adalah wajib, dengan alasan bahwa pola tersebut merupakan petunjuk Nabi atau taufiqi. Kelompok kedua berpendapat
bahwa pola penulisan di dalam Rasmul Utsmani tidak bersifat taufiqi, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Kelompok ketiga mengatakan bahwa penulisan Al-Quran dengan Rasmul Imla'i dapat dibenarkan, tetapi khusus bagi orang awam. Dan pendapat ketiga ini lebih moderat dan lebih sesuai dengan kondisi umat. Manfaat dan faedah Rasmul Utsmani. Yang pertama, memelihara dan melestarikan penulisan Al-Quran sesuai dengan pola penulisan Al-Quran pada awal penulisan dan pengkodifikasiannya. Yang kedua, sebagai wadah penulisan beberapa qiraat sehingga memungkinkan lafaz yang sama dibaca dengan versi qiraat berbeda. Yang ketiga, dengan menggunakan penulisan yang berbeda dari Rasm Imla'i dapat menunjukkan makna atau maksud tersembunyi dalam ayat-ayat tertentu yang ditulis dengan menambah atau mengurangi huruf. Dapat menunjukkan keaslian harokat atau huruf suatu lafaz. Dan untuk menunjukkan bahasa yang fasih. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang kaidah Al-Quran Rasm Utsmani. Kaidah Al-Quran Rasm Utsmani, penulisan teks-teks yang digunakan pada mushaf standar mengacu pada kaidah Rasm Utsmani, sebagaimana termaktub dalam Kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya As-Suyuti. Menurut Ali Muhammad Adaba menerangkan bahwa motivasinya menulis buku adalah untuk menjembatani pembahasan tentang Rasm Utsmani yang cenderung rumit dan komplikated. Nah, penulisan teks-teks yang digunakan pada mushaf standar mengacu pada kaidah Rasm Utsmani sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya As-Suyuti. Sehingga banyak rumusan kaidah dari para pakar yang berbeda antara satu dengan lainnya dan berpotensi membingungkan serta memicu perdebatan. Di antaranya itu ada Abil Abbas Ahmad bin Ammar al-Mahdawi dalam kitab Ija Masahid al-Ansar. Kedua ada Ibnu Wasif al-Andalusi dalam kitab Al-Jami' lima yuhtaju ilaihi minan ya Rasmil Mushaf. Ketiga yaitu ada Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Nah, di sini kita menggunakan Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Quran Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu ada 6 pembagian. Di antaranya itu pertama membuang huruf atau al-haz. Kedua yaitu ada menambah huruf atau az-ziyadah. Ketiga yaitu penulisan hamzah atau al-hamz. Keempat ada pengganti huruf atau al-abad. 5 ada menyambung dan memisah tulisan atau al-fas wal-was. Keenam yaitu menulis salah satu kalimat yang bacaannya lebih dari satu atau ma fi qiraatil wa kutiba alaihi indahuna. Ada kaidah hafs al-huruf atau membuang huruf. Nah, dijelaskan bahwa terdapat 4 huruf yang secara umum dibuang, yaitu huruf alif, ya, waw, dan lam. Contohnya yaitu alif seperti anjaynakum itu menurut Rasm Utsmani. Nunnya itu tidak ada alifnya, sedangkan menurut Rasm Imla'i anjaynakum nunnya itu ada alifnya. Kedua yaitu kaidah az-ziyadah, menambah huruf. Huruf-huruf yang dipakai menjadi tambahan dalam Rasm Utsmani ada 3, yaitu huruf alif,
ya, dan wawu. Ketiga yaitu ada kaidah al-hamz, penulisan hamzah. Ini ada 4 pola penulisannya hamzah dalam Rasm Utsmani, yaitu bentuk huruf alif, kedua bentuk huruf wawu, ketiga ada bentuk huruf ya, yang keempat tanpa bentuk yaitu harus surah. Yang terusnya yaitu keempat ada kaidah al-bad atau pengganti huruf. Kaidah ini berkaitan dengan beberapa ketentuan. Ada kalanya mengganti alif dengan wawu, huruf wawu kepada alif, alif lagi yang dituliskan ya, sehingga alif diganti ya. Nun taukid khafifah boleh diganti dengan nun, boleh juga dengan alif dan huruf ha sebagai ganti tak taknis. Contohnya yaitu Rasm Utsmani hatta huruf alif ditulis dengan ya, sedangkan menurut Rasm Itlaqi hatta itu alifnya ditulis alif, enggak beda dengan kalau Rasm Utsmani tadi alifnya diganti ya, sedangkan Rasm Utsmani biasa hatta ada alifnya. Yang kelima yaitu kaidah al-fasl wal al-wasl. Dalam Rasm Utsmani, kaidah menyambung dan memutus pada umumnya menyangkut bentuk-bentuk kata kalimat kata sambung, yaitu bisa dilihat dari makalah lebih lengkapnya. Contoh yang keenam yaitu ada kaidah mafihi qira'atani wa kutiba ala idahuma. Maksudnya kalimat-kalimat yang dibaca dengan lebih dari bacaan qiraah yang kemudian ditulis salah satunya selama tidak tergolong qiraat syazah. Menurut contohnya yaitu madhab lain yukhadi'una, itu madhab lain yukhadi'una khoknya ada alifnya, sedangkan salah satu madhab itu mengatakan yukhadi'una khoknya ini tidak panjang, berarti tidak ada alif. Baik, selanjutnya yaitu hubungan ilmu rasm dengan ilmu qiraat. Ilmu qiraat ditetapkan berdasarkan sanad-sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Meskipun mushaf Utsmani dianggap sebagai satu-satunya mushaf yang dijadikan pegangan bagi umat Islam di seluruh dunia dalam pembacaan Al-Quran, namun masih terdapat juga perbedaan dalam pembacaan. Hal ini disebabkan penulisan Al-Quran itu sendiri pada waktu itu belum mengenal adanya tanda-tanda titik pada huruf-huruf yang hampir sama dan belum ada garis harokat. Maka dapat disimpulkan bahwa Rasm Utsmani menjadi salah satu syarat atau tolak ukur diterimanya suatu qiraah, memiliki sanad yang sahih dan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, serta terkait pada praktik bacaan termasuk persoalan cara hafal pada suatu bacaan. Hubungan rasm dan qiraat juga dapat dilihat dari segi pola penyusunannya. Munculnya rasm mengikuti qiraat dan bukan qiraat yang mengikuti rasm. Sebab kemunculan Rasm Utsmani baru pada periode Khalifah Utsman. Keadaan Rasm Utsmani yang tanpa titik dan syakal memungkinkan untuk dibaca dengan berbagai qiraat sehingga mampu mengakomodasi perbedaan bacaan yang ada. Maka dapat dikatakan cara penulisan Al-Quran dapat mempengaruhi pemahaman Al-Quran, meskipun tidak selamanya demikian. Adanya perbedaan cara membaca suatu kata Al-Quran terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam cara penulisan. Sekian, terima kasih. Dari beberapa penjelasan yang telah kami sampaikan, kami menyimpulkan bahwa ilmu qiraat yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan kata-kata Al-Quran, berikut cara menyampaikannya, baik yang disepakati maupun yang diikhtilafkan, dengan cara menyadarkan setiap bacaannya kepada salah seorang imam qiraat. Nah, sedangkan ilmu rasm Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik dalam penulisan lafaz-lafaznya maupun bentuk-bentuk huruf yang digunakannya. Nah, hubungan antara rasm Al-Quran dan qiraah ini sangat erat sekali, karena semakin lengkap petunjuk yang dapat ditangkap, semakin sedikit pula kesulitan untuk mengungkap pengertian yang terkandung dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa
bahwa keberadaan mushaf Utsmani yang tidak berharokat dan bertitik ternyata masih membuka peluang untuk membacanya dengan berbagai qiraat. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak dan teman-teman sekalian. Demikianlah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Langsung saja kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.